Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Laili Maulana dengan NIM 22081020160. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pasar modal, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Nah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek juga. Pasar modal atau capital market dapat juga diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya saja pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Dana yang diperoleh dari pasar modal itu dapat digunakan untuk pengembangan usaha ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya investor sebagai pemilik dana, perusahaan atau institusi yang memerlukan dana. Kemudian yang materi selanjutnya adalah fungsi pasar modal. 1. Sebagai sarana pemerataan pendapatan. Dividen atau bagian keuntungan perusahaan itu akan diberikan kepada para pembeli saham setelah jangka waktu tertentu. Nah, penjualan saham melalui pasar modal itu dianggap menjadi salah satu sarana yang mendukung pemerataan pendapatan. Yang kedua adalah sebagai sarana penambah modal usaha. Saham yang dijual melalui pasar modal itu akan memberikan dana kepada perusahaan yang bisa digunakan sebagai modal usaha. Saham perusahaan itu bisa dibeli baik oleh masyarakat, perusahaan lain maupun pemerintah. Yang ketiga adalah sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Pasar modal itu mendorong munculnya industri lain yang akan menciptakan lapangan kerja baru bagi para tenaga kerja. Yang keempat, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Oleh karena itu, pendapatan negara akan meningkat melalui pemasukan dari pajak tersebut. Kemudian ada teori pasar modal. Yang pertama adalah teori Dupont. Teori Dupont yang juga dikenal sebagai analisis Dupont adalah alat analisis keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan. Model ini tuh sudah dikembangkan oleh F. Donaldson Brown dari DuPont Corporation pada tahun 1914 dan menggabungkan keuangan, investasi, dan aset kerja perusahaan ke dalam satu angka yang disebut dengan Return of Investment (ROI). Teori Dupont ini memecah kinerja menjadi 3 komponen yang utama yang diperoleh secara independen. Yang pertama adalah margin laba bersih, kemudian pengelolaan aset, dan leverage. Kemudian teori time value of money (TVM) adalah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang akan berubah seiring waktu. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan uang yang efektif dan efisien, di mana uang tidak hanya berperan sebagai alat pembayaran, tetapi juga memiliki nilai yang lebih dalam perencanaan di masa depan. Dalam pasar modal, TVM ini menjadi penting karena mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Konsep TVM ini tuh melibatkan perhitungan present value dan future value untuk menentukan nilai uang dari waktu ke waktu. Dengan memahami TVM ini itu, investor itu dapat menentukan seberapa besar investasi yang perlu dilakukan saat ini untuk mencapai keuangan di masa depan, serta mempertimbangkan faktor inflasi dan tingkat pengembalian investasi. Yang ketiga yaitu teori margin of safety. Teori margin of safety dalam pasar modal diperkenalkan oleh Benjamin Graham, menekankan pentingnya memiliki cadangan keamanan dalam investasi.
Investor yang mengikuti prinsip ini mencari saham atau aset yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya, menciptakan margin yang melindungi dari fluktuasi pasar dan potensi resiko. Konsep ini tuh memandang investasi dengan pendekatan konservatif, di mana perlindungan terhadap potensi kerugian menjadi fokus utama dalam praktiknya. Margin of safety membantu investor itu meminimalkan dampak perubahan harga pasar yang tidak terduga, kemudian sejalan dengan prinsip efisiensi pasar dan manajemen risiko dalam teori pasar modal. Kemudian yang keempat adalah teori dividend discount model. Dividend discount model ini adalah suatu metode valuasi saham yang berfokus pada nilai sekarang dari dividen yang diharapkan dari saham tersebut. DDM ini mencoba menilai intrinsik suatu saham berdasarkan prediksi dividen masa depan. Dalam pasar modal, DDM memberikan gambaran tentang bagaimana investor itu dapat menilai saham berdasarkan arus dividen yang diharapkan. Perhitungan ini tuh memberikan perhatian khusus pada aliran kas yang dikembalikan kepada pemegang saham melalui dividen. Kemudian yang kelima itu adalah teori asymmetric information. Dalam pasar modal, teori asymmetric information itu mengacu pada situasi di mana satu pihak atau penjual memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik daripada pihak lain. Dampak asimetri dapat menciptakan ketidakmerataan antara investor dan mengganggu efisiensi pasar. Dalam upaya mengatasi masalah asimetri informasi, transparansi pasar, regulasi yang memadai, serta praktik pelaporan dan audit yang baik dapat berperan sangat penting. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan lingkungan di mana investor dapat membuat keputusan yang informasional dan rasional tanpa terlalu banyak resiko karena kurangnya informasi yang memadai. Kemudian ada teori portofolio. Adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952 dan memberikan dasar bagi manajemen portofolio dalam konteks pasar modal. Teori ini tuh menawarkan pandangan tentang bagaimana investor itu dapat membangun portofolio investasi yang optimal dengan mempertimbangkan hubungan antara risiko dan imbal hasil. Teori portofolio membentuk dasar bagi banyak praktik manajemen investasi saat ini dan menjadi fondasi bagi model-model seperti model evaluasi aset keuangan yang lebih lanjut, mengembangkan konsep resiko dan imbalan hasil dalam pasar modal. Kemudian materi selanjutnya adalah jenis-jenis pasar modal. Yang pertama adalah pasar perdana. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Nah, harga saham di pasar perdana itu ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Kemudian selain itu juga dapat digunakan untuk melunasi hutang dan memperbaiki struktur modal usaha. Kemudian yang kedua itu adalah pasar sekunder. Adalah tempat terjadinya transaksi jual beli di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya itu kurang lebih 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa efek. Dengan adanya sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar. Pihak yang berwenang adalah pialang adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian pemesanan yang dilakukan anggota dalam jangka waktu tidak terbatas. Tempat terjadinya pasar sekunder itu di dua tempat, yaitu bursa reguler dan bursa paralel.
Kemudian ada instrumen pasar modal. Yang pertama itu adalah saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham tidak ubahnya dengan menabung. Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham itu adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham bisa sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Kemudian ada yang kedua itu adalah obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas itu memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pada dasarnya, memiliki obligasi sama persis dengan memiliki deposito berjangka. Hanya saja obligasi diperdagangkan. Obligasi memberikan penghasilan yang tetap, yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Obligasi juga memberikan kemungkinan untuk mendapatkan capital gain, yaitu selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Kemudian ada reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang membawa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal investasi. Kemudian ada derivatif. Derivatif adalah sebuah kontrak keuangan yang nilainya diturunkan dari aset atau komoditas yang menjadi acuan pokok. Derivatif itu bisa dijadikan sebagai instrumen investasi, lindung nilai, dan atau spekulasi di pasar keuangan. Ada 3 jenis umum dari perdagangan, yaitu kontrak berjangka, opsi, dan swap. Derivatif itu memiliki potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga memiliki resiko yang tinggi. Oleh karena itu, sebelum harus memahami dengan baik mekanisme, karakteristik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai derivatif. Kemudian ada warrant. Warrant adalah hak untuk membeli saham pada suatu dan harga yang ditentukan. Biasanya warrant dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Penerbit warrant harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang warrant. Namun setelah obligasi atau saham yang disertai warrant memasuki pasar, baik obligasi, saham ataupun warrant dapat diperdagangkan secara terpisah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.